aja bahwa ada pesan Tuhan yang begitu kuat hari-hari ini adalah tentang kasih karunia-Nya. Biarlah hari-hari ini kita selalu mengandalkan kasih karunia-Nya, bukan sebagai slogan, tapi memang sebagai pegangan hidup, sebagai nilai hidup, sebagai nafas hidup. Karena nafas kita pun adalah kasih karunia-Nya. Kita nggak pernah bisa beli oksigen di sekitar kita, dan itu diberikan cuma-cuma sebagai kasih karunia dari Tuhan kita. Jadi kebayang ya kalau tahu-tahu napasnya sesek gitu. Bagi yang sempat kemarin sakit, kayak adik saya, Jati, dia merasakan gimana seseknya, nggak bernafas, gitu. Bukan nggak bernafas, sulit bernafas gitu. Itu sangat menyakitkan gitu. Ataupun saudara-saudara yang lain yang mesti sampai dibantu sampai pakai alat bantu pernafasan, itu kan berarti artinya sulit untuk bernafas, begitu tertekan, begitu sesak. Dan hari-hari ini memang yang disebut hari-hari kesesakan. Tapi firman Tuhan berkata, memang ini akan terjadi, tapi janjinya ia tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kita, ia tidak pernah sekali-kali pun membiarkan kita, karena ia adalah Allah yang setia. Kata sekali-kali pun tidak itu sampai diulang 2 kali, artinya nggak mungkin sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Loh, kenapa kok terkadang saya sering ngalamin nggak dikasihi Tuhan? Bukan berarti Tuhan yang nggak mengasihi kita. Tapi seringkali kita yang melarikan diri dari kasihnya Tuhan. Tangkap ini baik-baik. Dia tidak bisa menyangkal dirinya sebagai pribadi kasih. Yang mengerti katakan amin. Amin ya. Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya sebagai pribadi kasih. Dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Tapi seringkali kita sering tidak merasa bahwa Tuhan adalah kasih. Karena merasa Tuhan kok saya nggak ngalamin kasihnya Tuhan. Apakah itu berarti Tuhan berubah identitasnya menjadi Tuhan yang tidak kasih? Jawabannya tidak. Karena selama-lamanya dia adalah kasih. Dia Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, firman-Nya berkata, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Jadi apa yang salah ketika kita tidak mengalami kasih-Nya Tuhan? Yang salah adalah kitanya, bukan Tuhannya. Kasih karunia Tuhan itu kayak sebuah aliran PDAM yang selalu mengalir, nggak pernah selama airnya, dan ini bukan aliran PDAM lah, air terjun. Kalau PDAM sering mampetnya, air terjun tuh nggak mungkin nggak ada. Air laut yang selalu ada, nggak mungkin air laut itu kering. Masalahnya seringkali kita yang tidak menerima itu semua. Tidak membuka hati kita. Kadang melarikan diri dari kasih. Kasihnya selalu ada. Grace supply. Kasih karunia itu menyediakan. Tapi seringkali iman kita tidak merespon kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan. Seringkali kita memilih untuk saya masih gunain kekuatan saya lah, pikiran saya, pengalaman saya, pendidikan saya, kekayaan saya, koneksi saya. Dan hari-hari ini, saya banyak sekali menerima konseling, baik di telepon, baik yang ketemu langsung, baik di pelayanan lewat online, maupun ketika saya datang ke kota-kota tertentu, bilang ternyata nggak jamin. Ternyata koneksi saya yang dulu sekarang begini, dan ternyata pabrik saya harus mengalami kerugian yang cukup besar itu kalau di usaha. Banyak juga di hal yang lain di rumah tangga dan yang sebagainya. Dan apakah itu dari Tuhan tidak mengasihi? Enggak, kasihnya tetap ada. Kita yang seringkali memutuskan untuk tidak mengandalkan kasihnya. Kita tidak mau percaya bahwa kasihnya itu cukup. His grace is enough for us. Kita nggak mau percaya bahwa masa sih nanti kalau hanya ngandalin kasih Tuhan tuh beres semua masalah kita. Saya pribadi akan bersaksi, saudara, sampai detik ini hidup saya dan keluarga adalah tentang kasih karunia. Dan tidak sekalipun saya meminta-minta roti, saya masih berkecukupan dalam segala hal yang baik. Dan kalau dari fisik mah bukan semakin kerempeng, jadi hamba Tuhan malah naik jadi berapa puluh kilo ini setelah jadi hamba Tuhan 5 tahun terakhir ini. Full time, mengembalakan ministry, menjadi pengkhotbah keliling, membuka sebuah perintisan gereja. Tetapi
Tidak sekalipun Tuhan tinggalkan saya. Dan di masa pandemi ini, di kesesakan ini, semakin Tuhan nyatakan kasih karunia bukan hanya untuk saya, buat keluarga saya, buat istri saya, anak saya, adik saya, ibu saya, mertua saya. Semua ngalamin bahwa, dan saya meneguhkan bahwa ini tentang anugerah loh, jangan salah loh, ini semua anugerah. Saya nggak bisa kasih label apapun selain yang sedang kita alami adalah anugerah, saya bilang kayak gitu. Setiap malam kita doa, mesbah keluarga, ya hanya untuk merespon anugerah ini dengan apa? Dengan terus percaya dan mengucap syukur. Jadi sore malam hari ini, kita akan belajar, kita akan sama-sama mengerti tentang anugerahnya. Saya mau tanya dulu dari kita yang ada sekarang, siapa yang nggak butuh anugerah? Semua butuh ya? Semua ya? Yang kelihatan semua, lambaikan tangan yang butuh anugerah Tuhan. Masih butuh. Atau selalu butuh. Kalau saya selalu butuh anugerah Tuhan. Berarti kita sepakat ya bahwa kita semua butuh kasih karunia Tuhan. Tapi apakah kasih karunia itu? Itulah yang sering kali kita salah paham. Kasih karunia itu, ya kasih karunia apa ya? Nggak jelas lah. Nah, kita mau bahas. Bagaimana kasih karunia itu bekerja. Saya langsung saja, saya akan share screen, saya sudah siapkan bahannya. Grace Walk, yang artinya cara kerja kasih karunia. Grace more than we deserve, greater than we imagine. Kasih karunia itu lebih dari yang layak kita dapatkan dan lebih besar dari yang kita bayangkan. Itulah kasih karunia. Jadi kalau masih kita menganggap, oh ini saya layak dapatin ini, itu bukan kasih karunia. Oh saya berhak dapatkan ini, itu bukan kasih karunia. Oh karena ini ketaatan saya, kesalehan saya, itu bukan kasih karunia. Kasih karunia adalah tentang engkau sebenarnya nggak layak, tapi Tuhan memberikannya kepadamu sebagai sebuah kemurahan hatinya. That is grace. Mercy yang dari Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, itulah kasih karunia. Dan kasih karunia Tuhan itu nggak bisa ditakar dengan pemikiran kita, nggak bisa ditakar dengan kemampuan kita, karena kasih karunia greater than we imagine, lebih besar dari yang kita bayangkan. Itulah kasih karunia. Kalau masih kita merasa berhak atas kasih karunia, terus kita bisa nakar bahwa oh saya akan dapat kasih karunia ini, karunia nggak bisa. Itu bukan disebut kasih karunia. Kasih karunia Tuhan adalah tentang maha kasihnya Tuhan. Kasih yang maha, gitu. Maha itu apa? Maha itu besar. Jadi itu lebih dari yang layak kita dapatkan. Kita nggak layak dapetin yang maha kasih ini. Kita nggak bisa bayangkan yang maha ini. Terbatas kita. Tapi itu yang Tuhan berikan. Untuk bahwa ini bukan tentang kemampuan berpikirmu. Ini bukan tentang kekuatanmu. Ini bukan tentang pengalamanmu. Ini bukan juga tentang kekayaanmu. Ini bukan tentang siapa yang kau kenal di dunia ini. Ini tentang siapa Tuhanmu. Itulah kasih karunia. Karena kalau kita menerima dari sesuatu yang kita lakukan, itu namanya upah. Bukan lagi kasih karunia. Itu namanya upah. Kalau kita bekerja, dapat sesuatu, itu upah. Mungkin nanti pekerjaannya kasih karunia. Jadi kalau ada yang bergumul dengan pekerjaan, mendapatkan pekerjaan, itu kasih karunia. Mungkin, spesifikasi saya nggak masuk ke situ. Tetapi saya mendapatkan bagian, pekerjaan, posisi yang sebenarnya posisi saya di bawah itu, spesifikasi saya di bawah itu. Tapi saya mendapatkan itu ketika saya bergumul sama Tuhan dan Tuhan memberikan itu kasih karunia. Tetapi ketika engkau bekerja di posisi itu dan engkau mendapatkan upah dari apa yang kau kerjakan, yaitu saya dapat berkat nih, kasih karunia nih dari Tuhan setiap bulan sekian. Ya itu kan engkau bekerja. Sebenarnya bukan kasih karunia, bukan berkat. Berkat itu kasih karunia. Jadi segala sesuatu yang tidak kita usahakan itu sebutnya berkat. Sebutannya kasih karunia. Nah, bagaimana dalam bulan demi bulan kita ngalamin kasih karunia Tuhan? Yang minta expect more dari Tuhan. Tuhan, saya tahu gaji segini, tapi saya percaya ada kasih karunia Tuhan.
Entah nanti dapat tambahan, entah dapat apa, entah dapat bonus, entah yang lain bosnya tidak tergerak untuk memberi tambahan untuk yang lain, tapi ngasihnya ke kita. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara. Itu terjadi. Loh kenapa kok bisa kayak dibedain gitu? That's just grace. Itulah kasih karunia. Nggak bisa engkau bayangkan. Ya sudah, responnya apa? Terus percayai kasih karunia-Nya dan berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih kasih karunia. Itu saudara. Jadi berani berharap sama kasih karunia-Nya. Berani. Jadi jangan hanya dijadikan slogan bahwa Tuhan itu adalah pribadi kasih karunia yang sering memberkati kita, berkatnya bahkan saat kita tidur kita diberkatinya seperti di Mazmur. Nggak cuman hanya kita tahu slogannya, tahu firman-Nya, tapi tidak mengalaminya. Mulai masuk ke dalam pengalaman akan firman, mengalami firman, bukan hanya tahu firman. Ketika kita tahu kasih karunia, biarlah hidup kita mengalami kasih karunia-Nya. Itu yang saya mau bahas lebih dalam sore malam hari ini. Kita tahu bersama ya bahwa kasih karunia adalah tentang apa yang tidak layak kita dapatkan. Dan tentang apa yang lebih besar yang nggak bisa kita bayangkan. Itulah kasih karunia. Itulah grace. Nah, terus bagaimana cara kerja kasih karunia? Hanya dua hal saja, saya ingin nanti setelah ini banyak diskusi saja, mau sharing, mau juga didukung dalam doa, silahkan. Tapi saya mau bagi 2 poin penting bagaimana kasih karunia ini bekerja. Yang pertama, kasih karunia Tuhan bekerja di saat kita berserah penuh, berharap, dan percaya. 3 kondisi ini harus jalan bareng. Nggak bisa percaya, oh saya percaya, tapi saya nggak berharap dan nggak berserah penuh, ya nggak bisa. Oh, saya percaya dan berharap. Tapi ya kalau tetap harus ada sayanya dong. Kan ada bagian Tuhan, bagian saya. Terus kata Tuhan, ya udah kerjain aja. Orang saya mau ngasih kasih karunia aku kok tanpa engkau harus melakukan sesuatu. Ini ya ada bagian, kan ada orang anak-anak Tuhan yang punya pola pikir seperti itu. Bagi saya ketika Tuhan mau hanya berserah penuh, berharap dan percaya, lakukan saja. Maka Dia yang akan membukakan itu semua. Nah, begitu nanti sudah dapat hikmat, harus lakukan A, B, C, D, baru bergerak. Jangan belum dapat hikmat apa, udah, yo saya mau lakukan ini kan bagian saya. Nanti kalau Tuhan ada bagiannya sendiri. Dan saya lakukan bagian saya, dan Tuhan akan melakukan bagian lainnya atau sisanya. Kan ada juga yang bilang kayak gitu. God do the rest, katanya. Menurut saya sih nggak kayak gitu. Bahwa sebenarnya Tuhan mampu kok melakukan tanpa kita pun. Yang Tuhan mau adalah sebagaimana kita berharap penuh sama Dia, berserah penuh. Kita bagaimana percaya penuh, percaya saja. Jadi bukan hanya sekedar percaya, percaya saja. Saudara pernah naik pesawat ketika sudah boarding, masuk ke kabin, itu adalah tentang percaya saja, saudara. Saudara masuk, lihat, oh saya nomor berapa ya, oke, tanya ke pramugarinya, oh di sini Pak, duduk aja. Ya paling agak, ini pesawat bunyinya kok kasar gini ya mesinnya atau apa, ya paling udah Tuhan berdoa gitu. Tapi ya percaya saja lah. Nggak pernah kan ketika mau naik pesawat saudara sudah riset dulu. Ini pilotnya siapa? Kok pilotnya siapa? Pilotnya berapa lama nih jam terbangnya? Suka mabok apa enggak nih? Kena narkoba apa enggak nih? Suka begadang apa enggak nih? Kan kayak gitu. Wah, kita riset pilotnya siapa? Dan maintenance pesawatnya bagaimana nih? Oh, pramugarinya sudah terlatih atau enggak nih? Dan sampai sedetail mungkin kita riset tentang pesawat tersebut, tentang penerbangan tersebut. Itu bukan percaya saja. Jadi ketika paling gampang contoh ilustrasi percaya saja adalah ketika naik pesawat. Saudara akan masuk ke kabin dan hanya duduk dan ya paling berdoa, Tuhan biar selamat di perjalanan, baik take off maupun landingnya. Gitu aja kan? Itu tentang percaya saja. Kalau naik pesawat saja, saudara bisa percaya saja. Mengapa kepada Tuhanmu seringkali kita nggak mau percaya saja? Nggak mau hanya berserah penuh, berharap dan percaya saja. Bukan hanya percaya. Saudara, ini contoh lagi. Misalnya kalau lagi tidur, apakah saudara riset dulu nih?
wah, kira-kira kalau saya lagi tidur, apakah oksigen di dalam kamar saya ini mencukupi untuk mensuplai untuk pernafasan saya, dan apakah ketika saya lagi tidur semua higienis, semua nggak sampai segitunya kan, tidur mah tidur aja kan. Itu kalau bahasa Jermannya bleksek, wah udah bleksek gitu, udah langsung aja. Terus habis itu terdengar suara sorgawi. Sesimpel itu, percaya saja. Apakah nanti ketika besok paginya kita masih napas apa enggak? Kita nggak pernah pusingin itu, karena apa? Kita percaya saja. Tetapi ketika untuk dalam pergumulan, entah rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, kesehatan, seringkali kita tidak mau percaya saja sama Tuhan. Pada Tuhan mau kita jadi seperti anak kecil yang selalu percaya saja sama orang tuanya. Sering kan saudara, apalagi yang udah punya anak gitu, suka bohong-bohongin receh anak-anaknya gitu kan, dan anak itu kan percaya aja sama kita. Atau nggak usah udah gede dikit, kayak anak saya udah umur 4 tahun lebih, anak saya ketika waktu umur 1,5 tahun udah bisa jalan lah kayak gitu, dan masih lucu-lucunya masih ketika saya gendong, terus saya coba lempar-lemparin di depan gitu kan, hey Jus, dia bukannya nangis, mainin apa, ketawa kan, karena dia tahu bapakku tidak akan mungkin berbuat jahat kepadaku. Anak ini apa? Percaya saja sama bapaknya, bahwa sejauh apapun bapaknya melemparkannya, bapaknya sanggup memegangnya, bapaknya sanggup menangkapnya, bapaknya sanggup melindunginya. Amin. Itu saudara, itulah cara kerja kasih karunia. Kasih karunia Tuhan bekerja di saat kita berserah penuh, berharap dan percaya. Sering disingkat dengan kata rest. Kita beristirahat sama Tuhan. Istirahat itu benar-benar menanggalkan segala kekuatan kita. Itulah di mana kasih karunia Tuhan bekerja. Amin. Kejadian 6 ayat 8. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara pasti tahu kisahnya Nuh kan? Seorang nabi, seorang saleh, di mana Tuhan memberikan pewahyuan bahwa akan ada banjir bandang sehingga harus dipersiapkan sebuah bahtera. Nuh dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya. Nuh tertawakan, bukan hanya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Tetapi Nuh tetap taat. Tetap mengikuti, karena Nuh percaya. Nuh berharap penuh bahwa kalau Tuhan yang ngomong pasti jadi. Nuh percaya saja. Dan arti kata Nuh itu memakai arti katanya adalah rest, istirahat. Arti kata Nuh itu adalah istirahat. Jadi kalau ayat firman Tuhannya berbunyi begini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau Nuhnya diganti rest, jadi tetapi rest mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi dengan kita beristirahat, kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika kita berserah penuh, kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika kita berharap penuh, kita dapat kasih karunia di mata Tuhan. Ketika kita percaya saja, kita mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itulah cara kerja kasih karunia. Ketika kita berserah penuh, berharap, dan percaya saja, itulah rest. Rest is not doing nothing. Rest itu bukan nggak ngapa-ngapain. Rest itu artinya sejalan dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyatakan harus lakukan A, B, C, D, baru bergerak. Tapi kalau Roh Kudus nggak bilang, ya jangan bergerak. Amin, saudara. Dan ketika kita mau sejalan dengan Roh Kudus, kasih karunia Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan yang berdaulat penuh. Tuhan yang mengintervensi hidup kita dengan maksimal. Seringkali Tuhan mau berkarya luar biasa lewat hidup kita. Kitanya yang sering lari ke sono, lari ke sini, lari ke sono, lari ke sini. Sehingga destiny Tuhan, apa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita, visi Tuhan yang harus jadi dalam hidup kita, tidak maksimal tercapai dalam kehidupan kita. Karena apa? Terlampau kita banyak melarikan diri dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Percaya saudara, bahwa dengan kita
percaya saja sama Tuhan. Itu mempermudah kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya lanjut. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kasih karunia-Nya itu cukup untuk setiap kita, karena di tengah kelemahan kita, kuasanya menjadi sempurna. Ini tentang, kita udah bahas beberapa minggu yang lalu ketika saya tugas membawakan firman, kan. Tapi saya mau bahas lagi, itu di 2 Korintus 12 ayat 9, beginilah firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Kata siapa? Kata Paulus. Paulus menciptakan bahwa Tuhan bilang, cukup loh kasih karunia-Nya bagiku, kata Paulus. Dan Paulus menyatakan bahwa sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupannya. Kita bahas kemarin, beberapa minggu yang lalu, bahwa kutub positif dengan kutub positif tidak pernah terjadi arus. Kutub negatif dengan kutub negatif juga tidak pernah terjadi arus. Tetapi ketika kutub negatif dengan kutub positif bersatu, entah itu arus, entah itu magnet, pasti terjadi arus, terjadi sesuatu reaksi. Maksudnya gini, positif dengan positif apa? Saya ulang saja sebentar. Ketika kita merasa masih mampu, merasa positif, merasa masih oke lah, oke, saya masih oke, dan juga menganggap bahwa Tuhan juga mampu, Tuhan hebat, Tuhan perkasa. Jadi menganggap Tuhan positif, tapi kita juga positif. Positif ketemu positif nggak akan jadi apa-apa, saudara. Tetapi juga sama, negatif dengan negatif. Kitanya ngerasa, ya Tuhan, aku tidak mampu, aku nggak bisa. Tetapi juga meragukan Tuhan. Tapi apakah Tuhan juga bisa nolong saya? Keadaan saya udah kayak gini, Tuhan, hancur. Ini dosaku udah terlalu banyak, Tuhan. Aku udah terlalu jatuh dalam lumpur dosa. Apakah Engkau mampu mengangkat dosaku? Apakah Engkau mampu memulihkan keluargaku? Apakah Engkau mampu mempromosikan aku, apakah Engkau mampu, dan sebagainya. Negatif ketemu negatif juga nggak jadi apa-apa. Dari 2 Korintus 12 ayat 9 ini, tangkap pewahyuan ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi cukup kasih karunia Tuhan bagi kita, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, kuasanya sempurna. Kenapa? Ketika kita negatif, tetapi kita punya pola pikir bahwa Tuhan kita sanggup, kasih karunia cukup, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Yang menangkap katakan amin. Amin ya. Bukan berarti kita harus menjadi orang-orang yang gampang galau di dalam Tuhan. Enggak, kelemahan di sini adalah menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa, Engkau yang mampu, Engkau yang bisa. Menyadari bahwa kedaulatan Tuhan itu lebih besar dari apapun yang kita punyai dan kita sedang pegang hari-hari ini. Apapun itu. Biarlah ketika kita mengharap kasih karunia-Nya, kita ngecek diri kita apakah kita benar-benar sudah dalam tanda kutip negatif tuh ya kita nggak mampu, sehingga kita yang negatif ketemu yang positif, bam, terjadi sebuah reaksi, terjadi sebuah kuasa. Negatif ketemu positif, kita negatif, Tuhan positif, ketemu kan, das kuasanya menjadi sempurna. Amin. Tangkap ini. Jadi itu yang menguatkan bahwa bagaimana cara kerja kasih karunia, berharap, berserah penuh, percaya saja. Itu ibaratnya sedang menegatifkan kita. Ya sudah deh, saya mengenolkan, walaupun mungkin tabunganmu masih banyak, kenalanmu masih pejabat-pejabat, tokomu masih ramai, perusahaanmu masih luar biasa diberkati, atau apapun pelayananmu masih luar biasa sukses. Tetapi ketika engkau ingin mengalami kasih karunia-Nya, tangkapinya baik-baik, jadilah negatif. Bukan dalam pemikiran, jadilah negatif dalam kuasa. Bahwa kita perlu kuasanya.
bahwa kita nggak punya kuasa. Kita perlu menerima kuasanya, kuasa kasih karunia-Nya. Dan ketika kita negatif ketemu Tuhan yang positif, kuasa itu menjadi sempurna. Itu dia. Yang pertama, bagaimana cara kerja kasih karunia? Berserah penuh, berharap, dan percaya saja. Karena Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6:8 tadi. Nuh artinya rest, artinya beristirahat. Istirahat itu adalah tentang berharap penuh, berserah penuh, percaya saja. Dan apa itu berharap penuh, berserah penuh, percaya saja adalah tentang menjadi lemah. Menjadi merasa tidak mampu dan membutuhkan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu dibutuhkan. Kita didesain untuk dependen sama Tuhan, untuk bergantung sama Tuhan. Itulah desain kita. Manusia tidak didesain hidup sendiri, menggantungkan kekuatan dirinya sendiri. Manusia butuh orang lain. Manusia nggak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia tetap butuh orang lain, butuh orang tua, butuh teman, butuh saudara, butuh orang lain. Ya istilahnya kan kalau mati juga tetap ada butuh ada yang nguburin. Nggak bisa nguburin dirinya sendiri. Itulah manusia. Manusia tetap membutuhkan orang lain. Amin, saudara. Jadi dengan kita tahu bahwa dengan saya percaya saja, berharap penuh, dan berserah sama Tuhan, itu sedang mengakui bahwa saya lemah, saya negatif, dan Tuhan saja yang positif. Dan disitulah kasih karunia melimpah. Cukupnya Tuhan itu melimpah buat kita. Memang ayat firman Tuhannya bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu, tapi percayalah, cukupnya Tuhan itu melimpah. Karena apa? 5 roti 2 ikan, bagi Yesus itu cukup. Tetapi bagi kita yang menerimanya, 5 roti 2 ikan, ngasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, masih sisa 12 bakul. Cukupnya Tuhan, artinya limpah dalam hidupmu. Makanya dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena cukupnya Tuhan limpah dalam hidupmu. Jangan khawatir dengan kata cukup sama Tuhan. Ketika, nih aku berikan cukup itu limpah. Apalagi Tuhan berkata, nih aku melimpahkan. Karena firman-Nya pun berkata, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Apalagi itu. Orang cukupnya saja limpah, apalagi di statement dengan limpah. Ya udah pasti limpah. Amin, saudara. Jangan khawatir dengan kasih karunia-Nya. Saya lanjut. Our weakness is vessel for His power, and our flaws a canvas for His grace. Jadi kelemahan kita itu adalah bejana untuk kuasanya. Dan kekurangan kita itu sebenarnya kanvas untuk Tuhan menuliskan kasih karunia-Nya di kanvas hidup kita. Jadi jangan ngerasa, Tuhan aku ini hancurlah Tuhan, udah gak ada harapan, putus asa. Takut boleh. Hidup dalam ketakutan yang tidak boleh. Kecewa boleh. Hidup dalam kekecewaan yang tidak boleh. Pernah mengalami keraguan? Oh, pasti manusia ada aja ragunya. Ragu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Ya bisa saja. Tapi hidup terus-menerus dalam keraguan, ya tidak boleh. Tetapi yang sama sekali menurut saya nggak boleh adalah putus asa. Ketika engkau sudah masuk ke putus asa, berarti itu sudah jatuh ke dalam sebuah lubang. Jangan sampai, apalagi hidup dalam keputusasaan. Ngalami putus asa saja, sebaiknya jangan sampai ke titik itu. Apalagi hidup dalam keputusasaan. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak pernah hilang. Itu kan janji firman-Nya. Pegang terus firman-Nya. Kenapa kita mesti, saya di Life and Life Ministry ini terus, ayo dong makan firman, ayo dong ngerti firman. Doamu kenceng, tapi kalau nggak ngerti firman, ibaratnya kamu punya pedang, tapi pedangmu nggak tajam. Gitu. Ayo untuk kita juga bertumbuh di dalam firman, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia-Nya, bertumbuh dalam kasih karunia itu, bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Dan di dalam hubungan itu pasti ada pengenalan, semakin mengenal Tuhan. Nggak mungkin kan kita berhubungan sama Tuhan tapi diam-diaman. Terus kita nggak saling tahu satu sama lain. Namanya sebuah hubungan, pasti ada sebuah komunikasi. Pasti ada sebuah pewahyuan. Pasti ada sebuah
apa istilah informasi demi informasi yang itu membuat kita bertumbuh di dalam pengenalan. Nggak usah takut dengan kelemahan dan kekuranganmu, karena kelemahanmu itu adalah bejana, di mana dari kelemahan itu Tuhan mau nyatakan kuasanya lewat kelemahanmu. Dan nggak usah takut kekuranganmu. Your flaws is a canvas for His grace. Kekurangan kita itu jadi sebuah media kanvas untuk kasih karunia-Nya. Tuhan, walaupun kekurangan kita itu bisa Tuhan bikin jadi sebuah lukisan yang indah lewat kasih karunia-Nya. Banyak, nggak hanya di Bandung, di kota-kota lain saya menemukan banyak yang dulu orang yang mungkin dipandang sebelah mata, mungkin ya oke, kita juga di Live and Light sering dengar dari kesaksian saudara-saudara kita bagaimana sekarang Tuhan promosikan, Tuhan pakai dalam pelayanannya. Mungkin dulu nggak kepikiran bisa di titik ini. Bahwa memang betul kelemahan dan kekurangan kita itu bukan berarti oke, tamat nih, kita nggak bisa maju. Udah nggak ada biaya, udah nggak ada gini, udahlah ini masa depanku udah cuma sampai sini aja. No! Karena Dia merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ya. Jadi nggak usah lihat sekarang kita, aduh saya nggak punya ini, nggak punya itu, bagaimana masa depan saya ke depan gini-gini. Andalkan Tuhanmu, engkau masih punya Tuhan yang besar, engkau masih punya Tuhan yang sangat kaya. Andalkan Dia, andalkan Dia. Jangan terlalu fokus dengan kelemahan dan kekuranganmu. Karena Tuhan bisa pakai kelemahan dan kekuranganmu menjadi bejana dan kanvas untuk kasih karunia dicurahkan dalam hidupmu dan menjadi sempurna. Amin. Tangkap baik-baik. Poin yang pertama, bagaimana cara kerja kasih karunia? Berharap penuh, berserah penuh, percaya saja, dan kasih karunia pasti terjadi dalam hidupmu. Karena Nuh mendapat kasih karunia. Nuh artinya rest artinya berserah penuh, berharap penuh, percaya saja. Yang kedua, saya mau bagi dari kisah bagaimana Musa memimpin peperangan melawan orang Amalek, dan hasilnya adalah orang Israel menang. Saya ini ketutup ininya. Oke. Di Keluaran 17 ayat 11 sampai 13, nanti perikop utuhnya saudara-saudara bisa baca ini lengkapnya bahwa bagi apa yang terjadi. Intinya gini. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Dan secara hitung-hitungan orang Israel ini harusnya kalah dengan orang Amalek gitu. Tapi saya langsung masuk saja, kita nggak belajar tentang kisah ini secara mendalam, karena saya hanya ini menjadi sebuah ilustrasi bagaimana ketika kita berserah penuh, kita mengangkat tangan kita memuji dan berharap hanya kepada Tuhan, kemenangan di pihak kita. Saya bacakan di Keluaran 17 ayatnya 11 sampai 13. Ayatnya yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Nah, jadi saudara bayangin, kalau Musa ngangkat tangan, bangsa Israel ini, pasukan Israel ini kuat. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi kalau Musa capek nih, angkat tangan itu kan simbol apa? Simbol berserah. Angkat tangan itu simbol apa? Simbol menyerah. Angkat tangan itu simbol apa? Simbol menyembah. Orang yang menyembah itu artinya apa? Mengakui saya lebih lemah, yang disembah yang lebih kuat. Sepakat? Ulangi lagi. Angkat tangan itu simbol apa? Simbol menyerah. Angkat tangan itu simbol apa? Simbol berserah. Angkat tangan itu simbol apa? Simbol menyembah. Artinya apa? Kita mengakui ketika kita mengangkat tangan, kita lebih lemah, kita negatif. Yang kita sembah itu yang lebih kuat, yang lebih positif. Betul? Dan Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Ketika Musa melakukan bahwa benar-benar berserah, menyerah sama Tuhan, berharap penuh, dan menyembah Tuhan, kuatlah Israel. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Nah, di 12, ayat 12.
Sudah bisa lihat di layar, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, mereka ini bangsa Israel, diletakkanlah di bawahnya untuk nyangga, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur di sebelah kanan dan kirinya, menopang kedua belah tangannya, tangan Musa, seorang di sisi yang satu, di sisi kiri atau di sisi kanan, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya, tangan siapa? Tangan Musa tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi yang satu nopang di sini, ini Harun, yang satu Hur di sini, dan batu buat duduk. Karena kalau Musa gini terus, capek, penat. Ditopang. Dan hasilnya apa? 13, Yosua yang memimpin perang, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ketika tangan Musa terus terangkat kepada Tuhan, ditopang dengan Harun dan Hur, artinya berserah penuh, menyembah, berharap penuh sama Tuhan, bangsa Israel mengalahkan Amalek. Yang di atas kertas, Amalek jauh lebih kuat dari Israel. Artinya apa? Kasih karunia Tuhan turun ketika tangan kita terangkat. Sebagai simbol, Tuhan aku percaya, Tuhan aku berserah, Tuhan aku menyembah. Dan di saat engkau mengangkat tanganmu, Tuhan turun tangan. Kasih karunia-Nya tercurah bagimu. Dapat ilustrasi ini? Dapat pewahyuan ini? Sehingga kita tahu, kasih karunia-Nya selalu terjadi ketika kita mengangkat tangan untuk menyatakan bahwa kita tidak mampu, Engkau yang mampu. Kita tidak bisa, Engkau yang bisa. Cek pribadimu masing-masing. Selama di hidupmu masih merasa engkau mampu melakukan sesuatu. Saya bukan ngedoain yang jelek, tapi ya kayaknya kasih karunia Tuhan juga tidak akan turun dalam hidupmu. Karena apa? Yang kau masih merasa mampu dengan hidupmu, ya kata Tuhan, ya udah kerjain aja lah kalau masih mampu. Tapi kalau engkau sudah nggak mampu, aku yang maha mampu akan turun tangan untuk membantumu. Itu cara kerja kasih karunia. Di masa kesesakan ini, sekali lagi saya tekankan, kalau boleh saya ajak, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, andalkan kasih karunia-Nya saja. Hari-hari ini, kita semua sangat butuh kasih karunia. Dan sebenarnya bukan hari-hari ini. Setiap hari-hari kita selalu butuh kasih karunia-Nya. Amin. Lanjut. Keluaran, oke. Oh ya. Ini belum saya siapin ini. Nah, di Keluaran 17, di ayat ke-15, saya lupa saya nyiapin ini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ada yang tahu ini artinya apa? Udah kebuka tuh. Jehovah Nisi. Ketika engkau mengangkat tanganmu, yang Tuhan janjikan adalah kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia itu artinya apa? Kemenangan dalam hidupmu. Apa yang sedang engkau merasa kalah hari-hari dalam hidupmu, angkat tanganmu, berserah penuh, berharap, percaya saja sama Dia. Maka Ia akan turun tangan, dan engkau hanya akan bisa mengucapkan syukur dari bibirmu, dan hanya bisa mengatakan, Engkaulah Tuhan panji kemenanganku. Dan tercatat di ayat ini, inilah first mention. First mention itu apa? Pertama kali kalimat atau kata-kata itu disebutkan di Alkitab. Dan pertama kali kata-kata Tuhanlah panji-panjiku disebutkan, yaitu di ayat ini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah di sana dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya gini, and Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nisi. Dan ternyata kita tahu, ketika kita mau mengalami Tuhan sebagai panji kemenangan kita, itu diawali apa? Diawali dengan mengangkat tangan kita. Mengangkat tangan kita, berserah penuh, memuji, menyembah Tuhan. Setelah itu baru panji-panji kemenangan diberikan untuk kita. Jadi ini ada dua pewahyuan yang kuat ini, saudara. Kasih karunia Tuhan turun ketika kita terus benar-benar percaya penuh, berharap penuh, percaya saja, mengangkat tangan kita sebagai simbol ketidakmampuan dan ketidakbisaan kita. Tetapi dari itu semua bukan hanya kasih karunia saja yang diberikan, tapi
Tuhan menjanjikan itu akan menjadi panji kemenangan kita. Itu juga yang dialami Musa dan bangsa Israel. Jadi cukup kuat ya, tadi di 2 Korintus 12, sekarang di Keluaran 17, bahwa oh begitu ya cara kasih karunia bekerja. Jelas banget. Ayat menjelaskan ayat. Benar-benar dikuatkan dengan ayat. Jadi jangan kasih makan egomu lagi hari-hari ini untuk benar-benar berserah total sama Tuhan. Benar-benar Tuhan, Engkau tahu yang terbaik dalam hidupku. Aku berserah. Aku percaya aku menerima kasih karunia. Dan kasih karuniamu adalah yang terbaik dalam hidupku. Mulai seperti itu Tuhan. Mulai berdamai dengan dirimu masing-masing. Saya tidak tahu persis apa yang sedang saudara-saudara gumulkan hari Pak Sari, tapi saya mau sampaikan begitu kuat sehari ini Tuhan taruh, mulai berdamai dengan dirimu. Mulai jangan terus memberi makan egomu. Tapi biarlah daging itu semakin lemah. Sehingga kuasa rohnya semakin kuat dalam hidupmu. Yang kedua, tadi udah yang ke satu, yang kedua, 2 poin aja lama. Ya karena memang harus jelas. Cara kerja kasih karunia yang kedua. Yang kedua adalah kasih karunia Tuhan bekerja lebih dari yang kita bayangkan. Jadi kalau bisa kita bayangkan, ya itu bukan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan tuh benar-benar, unpredictable. Nggak bisa kita bayangin, Tuhan dahsyat caranya lewat begini ternyata. Nggak bisa kita tebak. Itu Tuhan bekerja lewat itu. Ayatnya, kita buka. Di Efesus 3 ayatnya ke-20. Begini firman Tuhan, bagi siapa? Bagi dialah siapa? Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Ini yang disebut kasih karunia itu bekerja lebih dari yang kita bayangkan, karena bagi Dia dapat melakukan lebih banyak daripada yang mampu kita doakan, yang mampu kita pikirkan. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Artinya apa? Sudah dikasih kok jaminannya bahwa ada jaminan Roh Kudus untuk dapat mengerjakan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada yang mampu kita doakan atau pikirkan. Jadi jangan takut juga, waktu doa, kelewat nih doa ini nih, saya belum doain sama Tuhan, jangan-jangan Tuhan nggak dengar, nggak tahu kerinduan saya yang soal pokok doain. Tuhan tahu. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, jauh lebih banyak daripada yang mampu kita pikirkan. Karena kasih karunia Tuhan bekerja lebih daripada yang mampu kita bayangkan. Itu cara kerjanya. Yang pertama, kasih karunia Tuhan bekerja ketika kita benar-benar lemah dalam artian berserah penuh, berharap penuh, percaya saja. Yang kedua, nggak usah dipikirin, karena kasih karunia Tuhan itu lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Percayai saja kasih karunia-Nya, minta dan percaya saja, maka kita akan terheran-heran dengan kasih karunia-Nya. Lanjut, God grace is always more than enough. Kasih karunia Tuhan itu adalah selalu lebih daripada sekedar cukup. Nah, dan kita sudah bahas tadi, cukupnya Tuhan itu limpah buat kita. 5 roti 2 ikan cukup bagi Yesus, tapi limpah buat murid-murid dan pengikutnya. Segala sesuatu di tangan Tuhan itu cukup, tapi ketika diberikan untuk kita, itu limpah. Amin. Jadi, God grace always more than enough. Karena lebih dari cukup. Lebih dari apa yang mampu kita doakan. Lebih dari apa yang mampu kita pikirkan. Itulah kasih karunia Tuhan. Lanjut. God grace always more than enough. Ya, tidak dibahas. Nah, ini ilustrasinya saya mau ambil dari pewahyuan tentang Daud melawan Goliat. Pasti saudara udah sering dengar lah ya. Saya cepat saja. Saudara tahu Daud sama Goliat menang siapa? Daud ya. Walaupun pasukan Israel sebelumnya begitu ketakutan dengan Goliat dan teman-temannya ini.
Dan Daud akhirnya maju. Dan saudara tahu Daud melawan Goliat dengan apa? Hanya dengan umban. Bukan ketepel sih sebenarnya, itu umban. Umban itu yang diputar. Kalau ketepel kan diselepet gitu. Ini diumban. Jadi satu-satu, nggak pakai dua gitu cabangnya, tapi satu. Diumban. Saya bacakan buat saudara, terambil di 1 Samuel 17 ayatnya 40, 45, dan 49. Begini firman Tuhan, 1 Samuel 17 ayatnya 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Wah, itu tongkat itu selalu dibawa-bawa. Kenapa saya kasih highlight tongkat di sini? Dan kenapa harus ngambil tongkat? Kan nanti pakai umban katanya. Betul nggak? Saudara, nggak? Kadang kalau baca ayatnya, ini kan pakai umban, ngapain ngambil tongkat sih? Saudara, penasaran? Saya lanjutkan ayatnya dulu. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Kenapa 5? Kenapa nggak 4? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 1? Nah, itu yang saya highlight, itu harus dijawab pertanyaannya. Dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Nah, beda kan? Ya tongkat-tongkat, umban-umban. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Sebelum ke ayat 45, saya jelaskan dulu di ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Kenapa perlu ngambil tongkat lagi? Tongkat yang dipegang Daud itu bukan tongkat perang, saudara. Itu tongkat gembala. Dan tahu nggak? Saya pernah searching gitu. Saya pengen tahu banget gitu. Dulu kayak gimana sih tongkatnya kayak itu? Tapi bukan yang ada cangkongan miring gitu. Kalau kita di googling kan suka ada cangkongannya. Enggak, ini kayak tongkat biasa aja gitu. Cuman tidak beraturan, tetapi banyak cacahan. Divisualisasikan gitu, dan dia juga nggak bilang bahwa ini adalah tongkat Daud yang benar, katanya. Memang itu tongkat yang dulu entah kemana kan, udah nggak tahu juga. Tapi itu yang divisualisasikan dari kisah Raja Daud yang sebelumnya adalah seorang gembala domba. Di tongkat Daud yang dikisahkan di 1 Samuel 17 ini kan masih Daud sebelum menjadi raja. Masih seorang anak muda yang pipinya kemerah-merahan, badannya juga nggak tinggi besar. Jadi ya, wah, orang tentara terkuatnya Saul aja nggak berani lawan Goliat gitu loh. Ini kok anak kemarin sore kan ibaratnya kayak gitu. Dan cuman bawa tongkat, umban, sama 5 batu licin. Itu sangat nggak masuk akal. That's it, grace. Grace itu lebih dari apa yang mampu kau bayangkan. Betul? Ini menjawab bahwa kasih karunia itu lebih dari apa yang mampu kita bayangkan. Loh, itu yang bawa pakai baju zirah, perang saja, bawa tameng, bawa pedang yang begitu tajam dan begitu besar, pakai ketopong, pakai perisai di sana sini, nggak berani lawan Goliat. Lah ini tanpa pakai perisai, tanpa bawa tameng, hanya membawa tongkat, umban, dan 5 batu licin saja, saudara. Kan nggak masuk di akal kalau itu seakan-akan bisa melawan Goliat. That it's grace. Itulah kasih karunia. Kasih karunia selalu lebih dari yang mampu kita bayangkan. Nggak usah bayangin kebaikan Tuhan. Lebih besar kebaikan Tuhan itu begitu besar. Yang perlu kita lakukan adalah jangan ragukan. Saya kembali lagi ke tongkatnya. Kenapa harus ngambil tongkat? Tongkat gembala itu, Daud itu, ketika ia melewati segala tantangan dalam mengembalakan domba, entah mau diterkam serigala, melawan binatang-binatang buas, itu Daud selalu menang di kisahnya, betul? Dan setiap memenangkan bukan pertandingan, ini mara bahaya itu, Daud selalu mencongkel tongkat atasnya itu dengan menandainya, bukan mencongkel kayak mengiris, tapi dicongkel agak ke dalam. Sebagai apa? Sebagai tanda Tuhan telah menolong aku ketika melawan segala singa, beruang, apapun lah sebutkan binatang-binatang buasnya apa yang coba membahayakan Daud dan domba-domba yang digembalakannya. Dia selalu memberi tanda. Dan kenapa dia mengambil tongkat? Dia punya pola pikir yang benar. Kalau kemarin saja lawan binatang buas itu, Tuhanku yang kusembah dalam nama Allah yang Maha Tinggi memberikanku kemenangan, kata Daud.
apalagi lawan manusia yang badannya gede ini. Itu kalau saya boleh bilang isi hati Daud ya. Jadi Daud punya keteguhan iman bahwa kalau kemarin Tuhan tolong dan berikan kemenangan untuknya, Daud percaya saat melawan Goliat pun Tuhan tolong. Wah, gitu kenapa tongkat itu dibawa sama Daud? Walaupun ngelawan Goliatnya nggak pakai tongkat, nggak dipukul kayak Daud. Ayo Goliat, nakal ya kamu, nggak gitu kan? Tapi pakai umban kan? Lah ini tongkat buat apa? Untuk apa? Untuk menguatkan imannya, untuk memperteguh imannya bahwa apa? Nih lihat, dia akan lihat rekod-rekodnya dia. Oh, aku udah lawan ini menang. Masa lawan raksasa gini nggak menang? Betul kan? Itu yang Daud lakukan. Lalu Daud memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin. Kenapa batu licin sih? Buat kelek-ketekin si Goliat gitu. Kenapa enggak yang tajam-tajam batu kerikil? Ini batu licin loh yang dipilih. Nah itu juga yang saya juga nggak ngerti kenapa batu licin. Yang saya mau sorotin adalah kenapa 5. Saudara tahu 5 itu angka apa? 5 adalah angka kasih karunia. 5 adalah angka anugerah. Dalam huruf Ibrani, 1 itu apa? Alef, Bet, Gimel, Dalet, baru Hei. 5 itu adalah Hei. Hei itu adalah angka anugerah. Jadi angka 5 itu pronunciation-nya, bahasa Ibrani-nya itu Hei. Dan arti angka 5 adalah anugerah, kasih karunia. Dari sini, ini menjadi sebuah pewahyuan bahwa Daud melawan Goliat tidak dengan kekuatannya. Orang nggak punya kekuatan. Daud melawan Goliat dengan janji setia Tuhannya. Bahwa kalau kemarin-kemarin Tuhan meluputkan selalu Daud dari bahaya dan selalu Daud kasih tanda di tongkatnya, sekarang pun pasti Tuhan meluputkan dia. Dan Daud mengambil anugerah, mengambil 5 batu licin sebagai simbol anugerah untuk melawan Goliat. Daud tidak merasa, oh saya hebat, kecil-kecil cabai rawit, nggak gitu. Daud ngerasa bahwa Tuhannya setia, kalau kemarin ditolong, saya pasti ditolong sekarang, dan saya akan memutuskan untuk tetap mengambil 5 batu licin yang artinya mengandalkan anugerahnya. Itu saudara, itu dari kisah yang mewahyukan bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari yang sanggup kita bayangkan. Di ayat 45, kita baca, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud datang dengan nama Tuhan. Dia tahu benar Tuhannya. Dia mengenal benar. Kasih karunia membawa kita semakin mengenal dia. Mengenal bahwa dia adalah Bapa yang baik. Bapa yang sangat baik. Apa yang mau kita andalkan dari kehidupan kita? Andalkan Bapamu. Andalkan Tuhanmu. Pengalaman pelayanan kita tidak menunjukkan apapun. Pendidikan kita juga tidak selalu membantu kita apapun. Kekayaan kita sekalipun. Tetapi Tuhan sanggup menolong kita dalam segala hal apapun. Ayat 49, ini dia. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya dan diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Amin. Ayat 9 menjelaskan output dari apa yang Daud percayai. Daud percaya Tuhannya setia. Daud percaya anugerah dari Tuhannya. Daud datang dengan nama Tuhan yang ia percayai. Tetapi lihat, musuh Daud pada saat itu adalah Goliat. Apakah dia kalah dengan 5 batu?
Baca lagi ya. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu, apa 5 buah batu? 1 buah batu. Grace is more than enough. Terkadang kita merasa, wah 5 ada nih, tapi ternyata lebih dari yang sanggup kita bayangkan. Nggak perlu 5 batu licin. Hanya sebuah batu saja kena di dahi Goliat, dan Goliat itu terjerumus ke tanah. Goliat kalah. Kenapa dahi? Saya highlight lagi. Dahi adalah simbol pikiran. Peperangan kita hari-hari ini adalah pikiran. Goliat kita hari ini adalah pikiran. Menang dulu dalam pikiranmu. Menang dulu dalam pikiranmu, maka kau akan menang dalam kehidupanmu. Ketika engkau menang dalam pikiran, engkau akan menang dalam kehidupan. Engkau akan menang di hati, menang di tindakan. Kalau di pikiran saja nggak menang, apalagi di hati, apalagi di tindakan. Jadi, kisah dari Goliat ini bahwa grace is more than enough. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup. Ya, ada 5, kepake cuma 1. Dan Daud bawa tongkat sebagai bukti rekod, catatan-catatan keberhasilan dia menghadapi mara bahaya. Karena apa? Tuhan menolongnya. Dan Daud melangkah dengan pasti, melangkah dengan tidak takut menghadapi Goliat, dengan berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia tahu benar Tuhan. Dia tahu nama Tuhannya berkuasa. Dan hanya dengan sebuah batu, Goliat kalah. Tepat di dahi. Dan kasih karunia pun seperti itu. Hanya dengan sebuah batu, pikiran ini pun kalah. Menanglah dari pikiranmu, maka engkau akan mengalami kasih karunia Allah. Dan terus pegang tongkat. Seperti Daud punya tongkat, kita semua punya tongkat. Bahwa hari kemarin, minggu kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, 10 tahun kemarin. Apakah engkau tidak pernah menerima kebaikan Tuhan? Menerima mukjizat Tuhan. Terus ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Itu yang akan menguatkan imanmu. Itu yang akan mempermudah engkau menerima kasih karunia Tuhan. Setiap kita punya tongkat seperti apa yang Daud punya. Kita punya tongkat yang isinya catatan-catatan bahwa kita pernah memenangkan peperangan demi peperangan bersama Tuhan. Di masa kesesakan ini. Mungkin setiap orang bilang, ini masa yang sulit, masa yang sesak, masa yang di depan itu ancaman resesi ekonomi begitu kuat, bahkan goncangan itu sudah masuk ke dalam gereja tergoncang. Tapi ingat, kita ada di dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Kita adalah warga kerajaan surga. Kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Do not worry about tomorrow. God is already there. Jangan takut dengan hari esok, karena Tuhanmu adalah Allah Alfa dan Omega. Tuhanmu adalah Allah Alef dan Taf. Tuhanmu adalah Allah yang ada dulu, sekarang, dan di masa depan. Tuhanmu sudah ada di masa depan. Tuhan udah tahu akan kemana kita. Yang perlu kita lakukan adalah terus bergantung sama Tuhan. Terus percaya saja sama Tuhan. Terus berharap penuh sama Tuhan. Terus juga terus mengingat kisah-kisah sukses bersama Tuhan. Bahwa Ia selalu memberikan kemenangan bagi kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Tuhanmu, Bapamu yang memegang tanganmu dan memberikan engkau kemenangan. Do not worry about tomorrow, because God is already there. Bahwa Tuhan sudah ada di sana. Tuhan sudah ada di masa depanmu. Tuhan sudah ada di dalam destinimu. Tuhan sudah ada dalam visi yang Tuhan curahkan untuk hidupmu. Bagianmu adalah hidup dalam visi yang sudah Tuhan curahkan dalam hidupmu. Engkau tidak sekedar numpang hidup di dunia ini. Ada visi Tuhan yang harus jadi dalam hidupmu. Jangan lari dari visi itu. Hidupi visi itu. Memang kita punya kehendak bebas. Kalau Tuhan bisa maksa semua umat manusia, nggak perlu yang namanya penginjilan. Semua maunya Tuhan selamatkan. Makanya banyak dari anak-anak Tuhan sendiri yang menolak kasih karunia-Nya. Karena apa? Ngerasa mampu, ngerasa, oh enggak, saya harus berbuat ini dan itu dulu dong. Baru saya akan mendapatkan kasih karunia. No, kasih karunia adalah bukan tentang perbuatanmu. Kasih karunia bukan tentang kesalehanmu. Kasih karunia adalah tentang hanya kebaikannya saja. Amin. Hari-hari ini, sekali lagi, harapkan terus kasih karunia-Nya nyata dalam kehidupanmu. Saya pribadi, saya mengalami kasih karunia Tuhan nyata dalam kehidupan saya. Where God guides, His grace abides. Ketika Tuhan menuntun, kasih karunia-Nya dia menyertai. Jangan takut. Ini contoh nih, ada yang baru dari Solo ke Bandung. Aduh, kok saya dituntun ke yang pastikan saja itu tuntunan Tuhan, gumulin lagi. Tuhan benar nggak nih harus ke Bandung? Ketika memang Tuhan benar membawamu ke Bandung, dari Solo ke Bandung, ketika engkau dituntun Tuhan ke Bandung, His grace abide. Kasih karunia yang menyertai. Jangan takut, ketika ada visi Tuhan, pasti ada penyediaan Tuhan. Tapi percaya, berserah, dan mulai benar-benar andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Manusia sebaik apapun manusia, bisa mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia tahu selalu yang terbaik untuk kita. Maka yang terbaik itu yang diberikan untuk kita. Amin. Saya akhiri dengan ini. Respon terbaik kita terhadap kasih karunia-Nya adalah hanya dua hal saja yang sebenarnya dari awal sudah saya sampaikan. Respon kita terhadap kasih karunia Tuhan cuma dua. Tuhan nggak terlalu, oke, aku kasih karunia ya, tapi kamu harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, begitu udah jalan A, B, C, D, M, N, O, P, Q, R, sih belum. Terus saja. No, Tuhan kita bukan Tuhan yang kayak gitu. Respon dari kita yang Tuhan harapkan hanya dua sebenarnya. Yang pertama, Jesus, I believe. Percaya, Tuhan mau terus kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau dipercayai oleh anak-anaknya. Tuhan mau kita bergantung dan percaya padanya. Tuhan mau dalam setiap helaan nafas kita, dalam apapun yang kita hadapi, Jesus, I believe. Tuhan, aku percaya. Itulah respon kita terhadap kasih karunia. Tuhan mau kita percaya kasih karunia-Nya, bahwa anugerah itu cukup untuk setiap pergumulan kita, cukup untuk setiap kerinduan kita, cukup untuk setiap pengharapan kita. Tuhan mau kita percaya. Respon yang kedua terhadap kasih karunia Tuhan, yaitu say thank. Berterima kasih, mengucap syukur. Setelah percaya, Tuhan mau kita nggak jadi anak-anak yang apa? Anak-anak yang nggak tahu terima kasih, kacang lupa sama kulitnya. Kalau lagi butuh aja Tuhan, doa bisa sehari 6 kali. Di mana-mana Tuhan sambil nangis-nangis. Begitu nanti pergumulannya sudah dijawab Tuhan, diberkati Tuhan, boro-boro datang sama Tuhan. Aduh, sibuk. Aduh, ayo kita ibadah yuk lewat Zoom, kita sediakan waktu. Aduh, aku terlalu sibuk dengan bisnisku, aku terlalu sibuk dengan pelayananku, aku terlalu sibuk dengan hidupku. Ayo doa. Oke, kalau enggak doain sendiri aja ya saat teduh. Iya. Teduh beneran. Tidur maksudnya. Hari-hari ini saya mau agak tegas saudara untuk bahwa jangan main-main lagi sama Tuhan. Karena Tuhan nggak pernah main-main dengan engkau. Tuhan mau memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk setiap kita. Tapi Tuhan mau kita siap untuk menerima itu semua.
Tuhan mau kita sefrekuensi dengan apa maunya Tuhan, bukan maunya kita. Saya mau jamin saudara, yang terjelek, terburuk, terkecil sekalipun Tuhan mampu buat dahsyat luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hobinya membuat mukjizat dengan mukjizat yang membuat orang tercengang. Bahkan ketika ada orang yang merasa berhikmat, Tuhan akan membuat orang itu seakan-akan menjadi orang bodoh. Dan orang bodoh ini akan dibuat menjadi orang yang sangat berhikmat. Karena apa? Hikmatnya langsung dari sorga. Jadi hari-hari ini, begitu kuat, saya mau sampaikan kepada saudara ini, belum saya khotbahin keluar nih. Ini perdana di Life and Light. Bahwa terus andalkan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu bukan tentang tuntutan. Kasih karunia itu kita mau dikasih loh. Tapi masih aja ada yang menolak, dikasih kok ditolak, dikasihi kok ditolak. Memang untuk menerima kasih ini hanya ada jalurnya, yaitu iman. Maka engkau akan beroleh jalan masuk, yaitu oleh iman kepada kasih karunia. Roma 5 ayat 2. Kepada kasih karunia ada jalannya, ada jalan masuknya. Bukan berarti syarat. Sama seperti kita mau ke TSM, ada jalurnya mau ke sana. Nggak bisa kita ke TSM ke Cicahem dulu, terus ke Cileunyi, kemana? Bukan jalurnya. Jalan masuknya mau lewat Laswi, mau lewat Binong dan Gatsu, kalau dari rumah saya ya. Ada jalan masuk, bukan berarti kasih karunia itu bersyarat. No, kasih karunia sama sekali tidak bersyarat. Tapi ada jalan masuk, grace supply, kasih karunia itu disediakan bagi kita. Tapi iman itu mengambilnya, iman itu merengkuh kasih karunia itu. Dan jangan takut saudara-saudara nggak punya iman. Iman juga Tuhan yang kasih. Saudara bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu karena Tuhan menganugerahkan imannya untuk kita percaya bahwa keselamatan ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berapa puluh tahun yang lalu saya belum kenal Yesus. Kalau nggak Tuhan kasih imannya, sehingga Roh Kudus menjamah saya, dan saya mulai merespon iman itu, ya mungkin saat ini saya nggak ada di tempat ini, saudara. Jadi jangan takut, bahwa iman pun Tuhan yang kasih kok. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Ibrani 12 ayat 2. Lihat, matamu tetap memandang kepada Yesus. Karena dia yang menulis imanmu dan yang menyelesaikan imanmu. Kalau di LAI, dia yang akan menyempurnakan imanmu. Yesus yang memulai iman kita, yang nyempurnain juga dia. Cuman jalan masuknya apa? Looking unto Jesus. Matamu hanya fokus kepada Yesus. Jangan kepada kekuatanmu. Jangan hanya kepada apapun yang di sekitarmu. Fokus sama Yesus. Amin. Petrus ketika ketemu Yesus di perahu untuk Yesus bilang, ayo sini jalan di atas air, bisa nggak Petrus? Bisa. Ketika apa? Petrus fokusnya ke Yesus, tapi ketika lihat, kok ada angin ya, ada gelombang ya, atau selama kita fokus sama Yesus, ada kuasa menyertai kita, ada kasih karunia dalam hidup kita. Kasih karunia itu termanifestasi maksimal. Tuhan itu selalu rindu memberikan kita kasih karunia. Tapi seringkali kok kayak nggak maksimal ya. Seringkali kita sendiri yang menghalang-halangi kasih karunia itu dinyatakan secara maksimal dalam hidup kita. Bukan berarti Tuhan kalah jago dari kita untuk memberkati kita. Enggak. Tapi sekali lagi kita tuh rekan sekerjanya Tuhan. Ayo dong sefrekuensi sama Tuhan. Kalau mau diberkati dengan penyediaan sorga, ayo dong masuk dalam bisnis sorga. Jangan hanya bingung, hanya fokus dengan bisnismu saja, hanya sibuk dengan urusanmu saja. Bisnis itu maksudnya urusan, itu bukan usaha. Kita seringkali terlalu sibuk dengan urusan kita. Kita sibuk dengan pengharapan kita. Seringkali kita lupa untuk Tuhan libatkan saya dalam agendamu hari-hari ini. Tuhan mau bikin apa sih hari-hari ini? Libatkan kami dong Tuhan. Tuhan mau bikin apa sih visimu dong Tuhan? Jadi saudara, walaupun kita sifatnya karena memang nggak diumumin kemana-mana,
kita Zoom meetingnya eksklusif, kita juga hanya kita-kita saja, saya percaya. Dari apa yang kita lakukan di tempat ini, itu adalah benih yang nantinya berbuah. Dan saudara tangkap baik-baik, saudara renungkan kembali apa yang kita share sama-sama sore malam hari ini, bahwa ada sebuah privilege, ada sebuah privilege itu keutamaan bisa bilang, ada sebuah fasilitas yang begitu bernilai buat kita, yaitu kasih karunia. Seakan-akan itu menjadi hak, tapi sebenarnya bukan karena usaha kita. Tapi itu karena Tuhan kita baik. Tuhan kita adalah pribadi kasih karunia yang rindu mencurahkan kasih karunia-Nya. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, respon terbaik kita terhadap kasih karunia-Nya apa? Yesus, aku percaya. Terima kasih Yesus atas setiap kebaikan-Mu. Yesus, aku percaya. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Yesus, aku percaya. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu hari lepas hari. Terus itu saudara, dan lihat kasih karunia demi kasih karunia tercurah dalam hidupmu. Grace upon grace will be in your life. Dan hidupmu dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Percayalah saudara, bahwa inilah firman-Nya. Tadi saya sudah bukakan di ilustrasi Daud, ilustrasi Musa dan bangsa Israel melawan Amalek, bahwa kasih karunia-Nya memberikan kita kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Tapi bagaimana cara kerja kasih karunia itu terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, maulah kita dilemahkan daging ini untuk berharap penuh, berserah penuh, dan percaya saja sama Yesus. Rest! Maka kasih karunia itu akan bekerja dalam hidupmu. Yang kedua, jangan terlalu memusingkan banyak hal di pikiranmu. Jangan terlalu membuat begitu macam formula dalam pikiranmu. Otak kita segede bakpao, saudara, nggak mampu menyelami pikiran Tuhan yang begitu besar. Sepintar apapun kita, seberpengalaman apapun kita. Karena kasih karunia itu lebih daripada yang mampu kita bayangkan. Dan dia mampu memberikan kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Dari yang mampu kita doakan. Dari yang mampu kita kita pikirkan. Kasih karunia menyediakan jauh lebih banyak. Butuh 1, dikasih 5. Orang lain butuh tentara yang tinggi besar dengan seperangkat peralatan perang. Daud hanya bawa tongkat dan umban dan batu licin. Lebih besar dari yang mampu kita pikirkan. Itulah kasih karunia. Dan ketika tanganmu senantiasa terangkat kepada Tuhan, sebagai bukti engkau berserah, engkau menyembah, engkau bergantung kepada Tuhanmu, maka Dia akan turun tangan dalam kehidupanmu. Terimalah pewahyuan ini di dalam satu nama yang telah mengaruniakan pewahyuan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.